Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini, Sabtu 29 Agustus 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yeremia bab 1 ayat 17 sampai 19. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi, dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 6 ayat 17 sampai 29. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari. Dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga
Engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita mengenang wafatnya Santo Yohanes Pembaptis yang dibunuh sebagai korban keserakahan dari Herodes, raja yang rakus akan jabatan dan kehormatan duniawi serta perempuan cantik. Herodes dengan kuasa dan kedudukannya merebut istri saudaranya, maka dengan tegas dan berani Yohanes Pembaptis menegurnya. Keberanian Yohanes Pembaptis untuk membela kebenaran dan kesetiaannya kepada hukum Tuhan justru mengorbankan nyawanya sendiri. Inilah kenyataan hidup yang hingga saat ini masih sering terjadi di sekitar kita. Orang yang menegakkan kebenaran justru sering dipermasalahkan. Sebaliknya, mereka yang salah justru dibela. Di tengah maraknya praktik mafia peradilan, kehidupan moral bangsa kita kian merosot, dan sebagai seorang pengikut Kristus, kita dipanggil, kita diutus untuk menjadi saksi kebenaran Injilnya. Resikonya sangat besar, karena nyawa menjadi taruhannya. Namun kita diminta supaya tidak gentar, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yeremia. Juga seperti Yohanes Pembaptis yang berani menegur seorang raja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tugas utama kita adalah menegakkan kebenaran di dalam kasih. Marilah kita hayati rahmat kemartiran yang telah dikorbankan oleh Yohanes Pembaptis dengan meluruskan aneka bentuk penyelewengan yang saat ini juga masih marak terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Allah, hari ini kami memperingati wafatnya Santo Yohanes Pembaptis. Dalam tanda Ekaristi yang kami terima, kami hormati Kristus yang dilambangkannya. Dan semoga kami selalu teguh dan percaya serta dapat menjalankan seluruh perintah Kristus dalam hidup kami masing-masing. Amin.